Di pertemuan yang lalu kita membahas mengenai makna niat, kemudian niat itu dianjurkan pada saat kita akan melakukan amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik amalan-amalan fardu atau amalan-amalan sunnah yang disyariatkan oleh Allah lewat lisan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita juga membahasnya bahwa niat itu bisa mendongkrak amal perbuatan yang tadinya mubah menjadi amal taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang tadinya mubah bisa menjadi amal yang mendatangkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika disertai niat yang baik. Umpamanya seperti mereka yang makan hukumnya mubah, tapi kemudian niat pada saat dia makan sarapan atau makan siang atau makan malam, dia niat makannya tadi untuk menguatkan jasad dia. Saya niat makan ini untuk menguatkan jasad saya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makan yang tadinya hukumnya berubah menjadi amal taqarrub, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disertai niat yang baik. Kemudian niat itu juga memerlukan kesungguhan. Niat yang sungguh-sungguh, antara ciri-cirinya adalah niat yang benar, yang sungguh-sungguh, di antara ciri-cirinya adalah diwujudkan oleh amal. Niat yang tidak sungguh-sungguh, niat yang didustai oleh amal. Umpamanya orang yang niat bersedekah, orang yang niat bersedekah di dalam hatinya, kalau saya ada harta atau kalau saya mendapat keuntungan hari ini, saya akan bersedekah. Niatnya ini termasuk niat yang sungguh-sungguh atau niat yang lemah. Bisa dibuktikan ketika dia mendapat harta. Kalau dia mendapat harta pada saat itu dia keluarkan, maka niatnya ini termasuk niat yang sungguh-sungguh dan bobotnya niat itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia mendapat harta kemudian dia menahan hartanya, pelit, tidak mewujudkan niat tadi, maka niat yang terjadi sebelum dia mendapat harta ini bukan niat yang sungguh-sungguh. Berbeda halnya ketika dia niat mendapatkan harta, ketika dia niat bersedekah kalau mendapatkan harta, lalu hartanya didapat, dia mau sedekah, ternyata harta ini diperlukan untuk sesuatu yang lebih dari sekedar sedekah. Dia sudah niat sedekah kalau mendapat keuntungan, ternyata waktu dapat keuntungan umpamanya harus digunakan untuk keperluan pokok di rumahnya,
yang datang secara tiba-tiba. Padahal dia tadi sudah niat sedekah. Ketika uang tadi dialihkan untuk keperluan yang lebih penting dari sekedar sedekah sunnah, maka dia tetap mendapat pahala sedekah sunnah tadi karena niatnya di awal. Sebab dia tidak mewujudkan sedekahnya itu bukan karena amalnya mendustai perbuatannya, tapi karena dia tidak mampu mewujudkan amal tadi. Nah, itu niat yang mendatangkan pahala ya seperti itu. Ya, yang mendatangkan pahala seperti itu. Nah, begitu juga kalau di sini diberi contoh orang menuntut ilmu. Niat dengan menuntut ilmu itu nanti dia akan mengajarkan ilmunya ke orang lain. Kalau dia mendapatkan ilmu, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, berarti niatnya itu niat yang sungguh-sungguh. Tapi kalau dia ketika mendapat ilmu itu kemudian dia pelit terhadap ilmunya, menyimpan ilmunya, maka niatnya di awal ini tidak tergolong niat yang sungguh-sungguh. Nah, niat yang sungguh-sungguh itu yang mendapatkan pahala kadang-kadang melebihi amal kita saat kita mewujudkan niat tadi yang disebut di dalam hadis niatul mukmin khairun min amalihi. Sebab pada akhirnya ketika kita mengamalkan itu belum tentu seperti yang kita inginkan di niat kita tadi. Kemudian kita lanjutkan di halaman 26. Waniyatu, paragraf pertama ya. Waniyatu la tu'athir fil ma'asi syai'an kama anna tadhira la athar lahu fi najasil ain. Ini pernah kita sebut sedikit di pertemuan ini. Sedangkan niat itu, kalau kita sudah membahas amal yang mubah, amal yang fardu, kita sertai niat bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Umpamanya saya zakat itu kewajiban. Pada saat saya zakat, saya niat mengeluarkan zakat ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya niat mengeluarkan zakat ini membantu orang yang lemah. Saya niat mengeluarkan zakat ini menjadikan harta saya nanti supaya menjadi saksi baik kelak di hadapan saya. Saya niat mengeluarkan zakat ini menutup kekurangan yang ada pada diri umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dan ada niat-niat yang lain. Nah, zakat itu yang tadinya satu pahalanya bisa mendatangkan pahala yang banyak bagi saya jika disertai niat-niat yang baik seperti yang disebutkan di dalam hadis wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan sesuatu apa yang diniatkan, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, itu bisa juga dilakukan di amal sunnah, dilakukan di amal sunnah. Bahkan selain ibadah fardu, ibadah sunnah itu boleh kita melakukan satu sholat dengan niat banyak sholat selain fardu ya. Begitu juga puasa sunnah, boleh kita melakukan puasa sunnah dengan banyak niat puasa, bukan fardu ya, bukan fardu. Umpamanya saya sholat ba'diyah maghrib sunnah, ba'diyah maghrib itu sunnah. Saya bisa niat usolli ba'diyah maghrib wa sholat taubah wa sholat istiqamah wa sholat sunnah wudu. Umpamanya saya baru duduk sholat sunnah wudu. Umpamanya saya baru masuk masjid sekalian wa sholat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Sholatnya 2 rakaat, pahalanya 4 sholat. Ini jalan lintas menuju Allah ya. Sholatnya 2 rakaat,
tapi pahalanya ada 4 sholat. Loh, Ustaz saya mau sholat sendiri-sendiri ya, tidak ada masalah. Kalau mau disolati satu-satu juga tidak ada masalah. Tapi kalau mau diniatkan di dalam satu sholat sah. Sah. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dalilnya adalah setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Umpamanya sekarang saya mau sholat sunnah wudhu, saya habis wudhu kemudian masuk masjid. Kan nggak mungkin saya tidak menggabungkan. Ada 2 sunnah yang harus segera dilakukan. Sholat sunnah habis wudhu itu harus dilakukan setelah wudhu. Sholat sunnah tahiyatul masjid dilakukan setelah masuk masjid. Mau dipisah, berarti salah satu gagal. Paham maksud saya? Ini ada dua-dua. Sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu, raka'ataini lillahi ta'ala. Atau sekalian sama qobliyah. Umpamanya saya mau sholat qobliyah, sholat qobliyatul maghrib atau qobliyatul isya atau qobliyatul zuhur atau qobliyatul asar, wa tahiyatul masjid, wa sholat sunnah wudhu, raka'ataini lillahi ta'ala. Satu sholat dapat 4 pahala sholat. 2 rakaat dapat 4 pahala sholat. Nah, sama juga ketika kita puasa. Umpamanya 10 Muharram jatuh di hari Kamis. Niat sekalian 2. Usolli puasa ya. Nah, saya niat puasa, nawaitu shaum Muharram wa Khamis. Jatuh pas di ayam bid umpamanya. Niatkan sekalian ayamil bid, dan begitu seterusnya. Bisa niat yang banyak, tapi saatnya bukan di ibadah fardu. Kalau sholat fardu umpamanya usolli sholat maghrib wa taubah, tidak boleh. Fardu itu harus tidak boleh digabung-gabung kalau yang fardu ya. Kemudian sholat sunnah, sholat itu yang bisa digabung hanya sholat yang terikat dengan sebab, digabung dengan sholat yang terikat dengan waktu, atau sholat terikat dengan sebab digabung dengan sholat terikat dengan sebab. Kalau terikat dengan waktu digabung dengan terikat dengan waktu tidak bisa, tidak bisa. Umpamanya saya mau menggabung sholat sunnah Id dengan duha, tidak bisa, dua-dua terikat dengan waktu. Yang terikat dengan waktu itu ada batas waktunya. Ada sholat yang terikat dengan waktu, itu ada batas waktunya. Qobliyah maghrib ada batas waktunya. Ba'diyah maghrib ada batas waktunya. Tidak bisa ada isya saya ba'diyah maghrib kata ini. Waktunya sampai ada isya. Sholat sunnah duha itu terikat dengan waktu. Tapi ada yang tidak terikat dengan waktu, terikat dengan sebab. Sholat taubat itu tidak ada waktunya. Kapan kita mau tobat, sholat. Sholat wudhu tidak terikat dengan waktu. Kapan kita wudhu, mau jam 3 malam wudhu, setelah itu sunnah kita sholat wudhu. Sholat tahiyatul masjid tidak terikat dengan waktu. Kapan kita masuk masjid, di situ disunahkan kita sholat tahiyatul masjid kecuali di waktu-waktu yang diharapkan sholat. Nah, yang terikat dengan sebab ini bisa kita gabung dengan yang terikat dengan waktu kapanpun. Termasuk umpamanya sholat malam. Sholat malam itu kita bisa niat macam-macam. Bisa menyempurnakan witir sekalian. Umpamanya yang witirnya baru 3. Kalau mau sempurnakan witir itu 11. Kalau habis isya, bagian isya 3 berarti masih kurang 8. Waktu bangun malam sempurnakan 8 rakaat minal witri, bagian dari 3 witir. Nanti sholat witirnya bisa niat usolli sunnata minal witri wa tahajud. Sekalian tahajud. Mau ditambah sholat taubah raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, dalilnya wa innama likulli imri'in. Nah,
Setelah itu di hal-hal yang mubah. Kalau tadi hal-hal yang sunnah, di hal-hal yang mubah. Makan, tidur, mandi, sampai mendekati pasangan, keluar dari rumah itu kita buka pintu niat keluar. Walaupun umpamanya ngajak keluarga kita jalan-jalan kemana, gitu ya, umpamanya ke mall atau kemana, ajarkan dulu niat yang baik supaya perjalanan kita ini jalan-jalannya tidak sia-sia. Apa di antaranya? Saya niat keluar dari rumah ini, saya ingat kalau ada orang yang perlu pertolongan saya akan membantu. Ini sudah tidak sia-sia lagi. Jalannya ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti saya tidak ketemu orang untuk dibantu, pahalanya sudah dapat. Saya niat keluar dari rumah ini, saya mau beramal ma'ruf, bernahi munkar. Kalau ada orang yang perlu bantuan wudu terhadap hal-hal yang diwajibkan, saya akan bantu. Kalau ada orang yang melakukan kemungkaran, minimal kalau saya tidak berani tegur, saya doakan supaya dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal saya keluar jalan-jalan sama keluarga dapat pahala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita juga ajarkan, karena niat ini nanti bisa membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Umpamanya niat tadi, saya niat keluar di jalan ini, kalau ada hal-hal yang mengganggu jalanan, saya mau menyingkirkan. Ada paku, nanti kalau saya nemu paku atau nemu untuk rokok masih nyala, saya matikan. Atau saya menemukan hal-hal yang bisa mengganggu orang di jalan, saya mau singkirkan. Nanti saya niat kalau umpamanya ada orang perlu pertolongan menyeberang jalan, saya mau bantu. Jalan modal nanti tidak ketemu semua itu, tapi pahalanya tetap dapat. Keluar, pergi ke tempat-tempat, pahalanya bisa bertumpuk-tumpuk karena niat ini. Nah, jadi ketika kita mau keluar, minimal kalau kita mau belajar, hadirkan dulu satu niat yang baik. Kalau mau keluar sama keluarga, umpamanya di mobil atau di mana, di pintu tanya deh, ini kita mau pergi di mana? Umpamanya mau tempatnya nenek atau kakek, mau apa tempatnya kakek? Silaturahmi. Sudah pahala silaturahmi. Tapi kalau niatnya kayak gitu mau apa? Biar dikasih uang. Nah itu sudah dapatnya dikasih uang. Ada lagi apa? Itu di situ kan ada sepupu saya mau main game di situ. Itu tidak dapat apa-apa, perjalanan sia-sia. Kan? Tapi kalau kita ingin ajarkan niat apa? Ini kita mau suratnya nenek, mau silaturahmi. Pahalanya Allah silaturahmi itu besar. Jelas kan anak kita. Jadi dia setiap mau keluar itu ada tujuan, tidak sia-sia. Ini yang dimaksud di dalam sebuah hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Termasuk kesempurnaan orang-orang yang muslim itu meninggalkan hal yang sia-sia. Semua yang tadinya sia-sia bisa berubah jadi takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, didasari dengan niat yang baik, sampai mandi dan lain-lain. Semuanya itu bisa berubah menjadi amal takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada fardu, sunnah, mubah. Semuanya bermanfaat jika kita menyertai niat. Ada satu perbuatan yang tidak bisa kita sertai dengan niat, yaitu perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ini kalau kita sertai niat baik 1000 tetap buruk. Tetap dia jadi buruk. Di sini disebutkan wal niat la tu'athir fil ma'asi syai'an. Sedangkan niat itu, niat yang baik maksudnya, tidak berpengaruh kepada perbuatan maksiat sedikit pun. Yang namanya perbuatan maksiat tidak bisa dipengaruhi menjadi
baik seperempat atau setengahnya atau lebih-lebih lagi seluruhnya karena niat yang baik. Kama anna tadhira la athar lahu fi najasil ain, seperti halnya proses penyucian itu tidak ada dampak pengaruhnya jika kita mau menyucikan najis ain, bukan sesuatu yang ternajisi ain. Najis ain itu najis, benda najis. Ada benda najis mau kita sucikan, mau pakai alat apapun tidak mungkin suci, karena benda itu sendiri dalamnya sudah najis. Beda kalau ada benda suci kena najis, itu bisa kita sucikan. Benda suci umpamanya ada air dari sumur kita timbang, kemudian kemasukan bangkai. Airnya kurang dari 2 tulang, maka air sedikit kalau memasukkan benda najis walaupun tidak berubah warna, bau dan rasanya, dia berkuning najis. Beda dengan air lebih dari 2 tulang. Tulang itu bukan kolam, ya, bukan bak mandi airnya. 2 tulang. Kalau airnya di bawah 2 tulang, memasukkan bangkai. Ini tadinya air suci pada. Air itu butuh suci, gara-gara memasukkan bangkai dia jadi najis. Bisa disucikan? Bisa. Soalnya ambil bangkainya, buang, airnya ditambah supaya jadi 2 tulang. Hukumnya jadi air suci lagi, bisa digunakan. Baju suci, baju kena najis, bersihkan jadi suci lagi. Jadi suci lagi. Tapi kulit bangkai, kulit berasal dari bangkai. Bangkainya najis, kulitnya juga najis. Mau kita permak seperti apa ya tetap najis. Dan bisa kita ubah jadi suci. Atau maaf, air kencing mau kita suling sampai beberapa kali, dia tetap hukumnya najis sebab dia zatnya sudah najis. Benda kalau zatnya najis, kita melakukan proses pencucian juga tidak ada gunanya, tidak bisa berubah ini. Tidak bisa dibongkar dari suci. Sama seperti itu perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu semacam dengan najis. Kalau kita sertai dengan niat-niat yang suci, niat yang suci ini jadi najis juga. Dia tidak akan bisa berubah selama-lamanya menjadi najis. Maka wafaqa insanan ala ghibati muslimin. Siapa yang bertemu dengan seorang manusia, menemui seorang manusia, niatnya saya menemui seorang manusia, kemudian dalam pertemuan itu saya menggunjing orang Islam atau siapapun, gosip-gosip, duduk, kemudian gosip-gosip ini sering terjadi di zaman itu. Kemudian annahu yaqsudu bidzalika idkhalus surur ala qalbihi. Tapi sebetulnya saya gosip ini, niat saya mulia. Apa niatnya? Niatnya supaya orang yang saya ajak gosip ini bahagia. Saya lihat ada orang masih sumpah, ada orang masih mudah-mudahan. Kesian ini saya mau menghibur dia. Caranya menghibur, saya ajak dia menggosipi orang. Karena saya tahu dia suka gosip. Saya ajak menghibah, cerita. Betul, dia habis itu bahagia. Karena hawa nafsunya terpenuhi, kan? Dia bahagia. Kemudian saya berbuat baik hari ini kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti gosip ini walaupun tadi itu sesuatu yang salah, tapi itu jadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebab saya ribah tadi
ngerasani orang, gunjing tadi tujuannya untuk menghilangkan kesupekan orang itu. Ini salah besar. Salah besar. Tidak ada di dalam kamus amal maksiat dengan niat baik itu berubah jadi baik. Nah, ini berarti orang tidak pernah hadir pengajian di masjid ini. Makanya dia salah. Ini hati-hati. Setan ini kadang-kadang perbuatan salah bisa diperpak sama setan ini. Seakan-akan kita bisa dapat pahala dengan berbuat salah ini, padahal tetap berdosa. Makanya dia mengatakan fahuwa ahadul mubtadain. Walaupun niatnya baik, ketika dia gosip itu, maka dia termasuk salah satu di antara dua orang yang bergosip. Dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun niatnya baik. Sama orang zaman sekarang kan begitu. Kalau ditanya sedang menunjuk orang, kok menunjuk orang? Ya ini. Kalau enggak, nanti kita tidak ada obrolan. Kalau tidak ada obrolan, nanti kita ini jadi tegang. Kalau tegang ini hubungan yang tegang itu kan gak enak. Jadi saya gosip-gosip itu supaya naik, supaya naik. Nah, itu tetap berusaha. Tetap berusaha walaupun dengan niatnya. Harus diubah zaman sekarang ini. Kalau tidak gosip, tidak ada bahan omongan. Suami istri di rumah kalau tidak dibagi, tidak ada yang bicara tentang agama, tentang Rasulullah, tentang sahabat, tentang hal-hal yang baik. Tidak pernah menanyakan sholat kamu sampai di mana tingkatannya, atau bercerita hal-hal yang menyejukkan, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada suaminya pulang, istrinya dari rumah sudah suaminya pulang, ada gosip apa hari ini. Kalau ada gosip nggak ketemu orang apa, ditinggal pergi. Cari ini ada gosip apa? Kalau ada gosip itu baru matanya bisa cerah, berbinar-binar, bisa bahas sampai pagi, bisa dibahas sampai pagi. Urusan anaknya si pulang, urusan istrinya si pulang, urusan ini cerai, urusan itu nah, kalau mau gosip diri kita sendiri. Duduk namanya istri kita tanya, ada gosip apa hari ini? Ada apa? Gosip diri kita sendiri. Saya hari ini tidak bisa jaga mata. Nah, itu kan dia bingung, tidak bisa jaga mata. Bahasnya bagus ini, membahas kekurangan diri kita sendiri, atau bahas kekurangan dia dengan tujuan memperbaiki. Nah, kalau mau suka gosipi diri kita sendiri. Ada ulama yang bilang kalau kamu suka ghibah, lebih baik kamu ghibahi kamu sendiri. Kenapa? Sebab orang ghibah itu datangkan pahala. Daripada kamu jauh-jauh datangkan pahala untuk orang yang tidak ada hubungannya dengan kamu, datangkan pahala buat ibu kamu. Datangkan pahala buat ibu kamu. Karena kita satu kali gosip orang, itu nanti 40.000 amal kebaikan kita yang diterima Allah diambil, diberikan orang yang kita gosip. Lebih baik buat ibu kita sendiri daripada buat orang lain, walaupun tidak pantas masa anak menggosipi ibunya. Alhamdulillah, minal ghibah. Semoga Allah menyucikan lisan kita dari gosip. Siapapun jangan digosipi. Kalau kita digosipi, kalau untuk itu berarti ada orang yang transfer pahala dalam rekening kita.
Tapi kita jangan transfer apa ke orang mukmin. Wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Contoh yang lain, siapa yang bungkam terhadap amar ma'ruf, perbuatan baik, wal nahyi 'anil munkar, atau bungkam dari mencegah kemungkaran, wa da'a annahu nawa bi subutihi at-tawaqi' an kasri qalbi mubashir. Dia punya niat dengan kebungkaman dia dari apa-apa nahi munkar itu, niat dia tidak mau menghancurkan perasaan orang lain. Banyak di zaman ini ya. Tidak beramal ma'ruf bernahi munkar. Kenapa? Punya nanti hancur perasaannya kalau saya tegur. Jadi lebih baik sudah sendiri-sendiri. Ini sebetulnya niatnya baik, tapi perbuatannya salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Tapi amal ma'ruf nahi munkar, kalau saya berdiam dari amal ma'ruf nahi munkar, bukan karena saya mau meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, saya merasa ini bukan waktu yang tepat, saya tunda, tapi saya masih tetap ingat amal ma'ruf nahi munkar. Ini bukan orang yang bungkam. Yang dinamakan bungkam di sini, dia tidak peduli, tidak mempedulikan perbuatan amal ma'ruf nahi munkar ini sesuatu yang salah, tapi dia berdalih dengan ketidakpeduliannya itu, dia menutupi kesalahannya dengan niat yang baik. Apa niatnya? Saya tidak mau menghancurkan perasaan orang. Tetap salah, tetap kamu berdosa. Tapi kalau saya tidak mau mengingatkan sekarang. Kenapa? Ini waktunya tidak tepat. Orang yang marah-marah, ada orang masih kematian ini masih nangis sedih, terus kita lihat ada yang salah, kita berhenti ke nangisnya. Jangan, ini sesuatu yang salah. Apa? Orang ini bakal marah, nasihat kita tidak akan diterima. Nah, kalau kita menunda, itu tidak termasuk dalam bagian. Nah, yang dimaksud di sini adalah bungkam. Orang yang bungkam terhadap amal ma'ruf nahi munkar, dia seperti melakukan perbuatan munkar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW sampai bersabda, "Fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa huwa ad'aful iman." Amal ma'ruf nahi munkar yang paling ringan, paling kecil, mengingkari, sampai mengingkari perbuatan munkar. Kalau kita yang paling kecil saja ada, kita termasuk pelaku perbuatan tadi. Karena kita menerima. Nah, umpamanya kita lihat ada orang terbuka hijabnya di luar sana, kan sudah jadi biasa sekarang. Perempuan jalan pakai mini, umpamanya, roknya ini sudah bukan terbuka lagi, telanjang. Ya. Kemudian kita lihat biasa-biasa saja. Tidak ada di dalam hati ini niat untuk memperbaiki, minimal mengingkari, maka kita termasuk dalam perbuatan. Apalagi itu ada di dalam rumah kita sendiri. Bagaimana orang bisa sampai di dalam rumahnya terjadi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidur di dalam rumah itu? Minimal yang paling kecil mengingkari. Ini kalau saya tegur langsung jadi tambah rusak. Minimal di dalam hati berarti kan ada pengingkaran. Berarti saya masih mencari cara bagaimana caranya itu supaya menjadi baik. Tapi kalau di dalam hati kita sama sekali tidak ada pengingkaran, kalau turun azab kita termasuk apa? Nah,
sama seperti satu desa Bani Israel yang melanggar hari Sabtu itu, yang melanggar. Di dalam ayat disebutkan yang dirubah oleh Allah menjadi monyet, diladatan khasiin, jadi kerang, itu orang yang melakukan maksiat itu, dan ulama-ulama yang bungkam juga jadi monyet. Jadi dia tahu perbuatan maksiat itu dilakukan, tapi dia bungkam. Bungkam itu dalam arti tidak mengingkari perbuatan tadi. Jadi ya udah masing-masing, ada masing-masing. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkar." Siapa di antara kalian yang melihat, bukan katanya. Nah, ada katanya. Kalau katanya itu kita tidak punya kewajiban. Tapi kalau saya melihat kemungkaran itu, saya terkena kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkannya. Kalau saya tidak membenarkan, minimal tidak mengingkarinya, maka saya tergolong orang yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam beramal ma'ruf nahi munkar itu ada cara-caranya. Loh, caranya gimana? Ya harus belajar. Amar ma'ruf nahi munkar itu sama seperti sholat. Kita kalau mau sholat, belajar caranya sholat. Belajar caranya sholat. Rukunnya sholat kita belajar, syarat-syaratnya kita belajar. Amar ma'ruf nahi munkar itu ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, ada caranya, ada yang membatalkan. Kita juga harus belajar karena itu kewajiban setiap umat Muhammad. Amar ma'ruf nahi munkar itu bukan sekedar mengingatkan, karena bisa jadi orang mengingatkan orang yang munkar, ketika dia mengingatkan itu dia justru berbuat munkar. Bisa jadi, contohnya orang yang saya ingatkan dengan keras, orang yang berbuat munkar, saya ingatkan dengan keras, menyampaikan hukumnya dengan keras, sehingga timbul orang itu bertambah kuat, kemungkarannya bertambah jadi, karena saya tidak menggunakan cara yang benar. Proses yang saya lakukan ini termasuk munkar, karena menambah kemungkaran yang kecil menjadi kemungkaran yang besar, seperti yang pernah saya ceritakan itu. Ketika saya di Arab sana, di gunung, ada satu orang Badui lewat. Saya sudah duduk dengan teman-teman saya, duduk di gunung itu. Ada seorang Badui, orang gunung tidak lama-lama, pakai sarungnya di paha. Sarung kan harusnya tutup sampai lutut. Jadi dia sarungnya ini sampai di paha gitu ya. Kita masih baca kitab. Orang ini lewat, teman saya langsung haram. Badui ini sholat atau tidak kita tidak tahu, ini sudah diharapkan masalah kenal dulu. Nah ini makanya mata yang kita lihat ke arah kita kan Badui. Sudah, ada apa? Kamu lihat apa? Haram. Nabi Rasulullah berkhutbah. Kain itu harus menutup antara apa? Pusat sampai lutut. Marah Badui. Sarungnya ini akhirnya ditarik ke atas. Malah lebih rusak lagi kan? Lebih rusak lagi. Tadinya lumayan masih ditutup, ini dia karena malah sarungnya ini diangkat ke atas. Nah, saya juga yang mungkar itu kalau kamu tadi, menjadikan kemungkaran lebih besar. Makanya orang kalau mau beramal ma'ruf nahi munkar harus belajar. Nah, tapi bungkam tidak diperbolehkan dengan alasan tawajjuhan kasbul mubasyar. Saya tidak mau menghancurkan perasaan orang lain. Bahwa syarikuhu fil ithmi. Orang yang bungkam dari amar ma'ruf nahi munkar, maka dia berserikat dengan pelaku munkar tadi dalam perbuatan dosa.
Wa idza ta'allaqat an-niyyah al-khabithah bil 'amal at-tayyib afsadathu wa sayyarathu khabithan. Apakah niat, sedangkan niat yang buruk, niat yang baik kalau disertakan kepada perbuatan yang buruk tidak berdampak apa-apa. Tapi sekarang terbalik, kalau niat yang buruk menyertai perbuatan yang baik, kebalik ya, perbuatannya baik tapi niatnya buruk. Kalau tadi perbuatannya buruk disertai niat yang baik, tidak ada gunanya niatnya, jadi tetap buruk. Tapi sekarang saya melakukan perbuatan baik, cuma dalam perbuatan baik itu saya menyertakan niat yang buruk. Bagaimana itu? Niat yang buruk itu akan merusak dan menjadikan perbuatan baik tadi menjadi buruk dengan niat yang buruk tadi, seperti orang yang punya air suci menyucikan kemudian dimasuki najis, jadi najis, ternajisi gitu ya, ternajisi. Nah, contohnya kapan ya'mal shalihat wa yanwi bidzalika tahsil al-mal wal jah. Contohnya seperti orang yang berbuat baik tapi tujuannya bukan mencari ridha Allah tapi untuk meraih harta dan pangkat. Umpamanya ada orang jatuh, saya tahu ini anaknya orang kaya, saya segera saya bantu. Tujuannya supaya dapat imbalan. Rusak, itu bukan amal baik lagi, itu sudah amal dunia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu adalah perbuatan baik, kalau itu adalah perbuatan baik. Atau ada orang barangnya jatuh, saya lihat isinya uang, saya mau kembalikan, saya jujur, tidak ada yang mau saya. Kenapa? Kalau nanti semuanya dikasihkan saya kembali, saya jujur baik. Baik, dikembalikan, nggak ada yang saya ambil, amanat saya. Niatnya ini benar-benar uang yang di sini supaya dikasihkan saya semua, rusak. Amal yang tadinya baik rusak. Atau seorang suami kerja, banting tulang kerja. Kenapa? Biar mertua saya bangga dengan saya. Habis kerjanya ini, habis karena niatnya untuk mencari pangkat di mata mertua. Nah, atau istri melayani suaminya luar biasa, tujuannya supaya suami saya nggak kawin lagi. Ya sudah, habis amal perbuatannya yang dia dapat itu. Nah, jadi bagaimana yang harus saya lakukan? Arahkan semua perbuatan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal perbuatan kita terus dan menerima semua amal ibadah kita. Amin. Ya Rabbana Rabbana bil annana sarrafna wa annana asrafna ala lama asrafna satub alaina tawba taqsim li kulli hawba wasdul lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani وكل ذي محبة أو في أرض أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحمد وآله وصحبه مدد في الصحب والحمد لله